Ayah bunda, bapak ibu guru, tubuh manusia itu sebetulnya holistik banget. Ya, holistik banget. Ya, hanya kadang-kadang kita nggak belajar secara holistik. Oke? Tubuh manusia ini biasanya kalau kita belajar biologi, anatomi, kita selama ini belajar ini ya. Bahkan waktu saya kedokteran atau semua kedokteran yang bernuansa ke medis barat itu kita belajar ini. Tapi kurang belajar ini, pembuluh meridian dan badan bioplasmik. Ini dipelajari oleh kedokteran timur. Tapi karena tubuh manusia seperti ini, maka kita belajar. Dan memang tidak pernah diajarin di sekolah, karena pelajaran biologinya belum lagi ada tambahan. Mudah-mudahan insya Allah suatu ketika nanti ya ditambahkan pelajaran biologi seperti ini. Karena kalau dari kecil belajar ini seperti di Jepang, maka ya anak-anak di Jepang paham sekali bagaimana kerja sistem holistik manusia. Ya. Apa sih ini Bu Aisyah? Badan bioplasmik ini adalah sebetulnya gelombang elektromagnetik. Dalam Islam disebutnya nur cahaya. Keluar dari mana? Keluar dari pembuluh meridian. Apa ini pembuluh meridian? Pembuluh energi. Ada di mana pembuluh meridian ini? Di bawah kulit, subkutis. Jumlahnya kurang lebih 360. Ya. Nah, pembuluh meridian ini tuh berputar. Dia ada pintunya, berputar. Ke arah mana berputarnya? Berlawanan arah jarum jam. Gitu. Dia bertawaf. Itu semua. Memang paling dahsyat yang dari ya fisudur, dari kolbu putar. Karena berputar ini maka keluar tubuh kita ini cahaya, keluar cahaya. Ya, tubuh kita ini bercahaya, masya Allah bercahaya. Mirip gadget, kita ada sinyalnya. Gadget itu kan ya pertama dibuat itu terinspirasi kerja tubuh manusia. Cuman sayangnya dari kecil kita nggak belajar ini, maka di era digital ya kita terlalu bangga sama teknologi digital yang manusia temukan atau ya buat. Padahal tubuh kita ini, ya Allah, gelombang elektromagnetiknya tidak pernah berhenti. Kalau berhenti, wah inilah nanti kembali pada Allah gelombang ini ya, dan badan seluler kembali di tanah. Ya. Apakah gelombang nur ini di sini juga berbicara tentang ruh? Ya, iya. Apakah di sini juga kolaborasi para malaikat itu? Iya. Karena malaikat diciptakan oleh nur di sini tuh. Jadi cahaya nanti yang mengitari kita, energi yang mengitari kita bukan hanya dari tubuh manusia, tetapi dari banyaknya malaikat yang mendampingi kita. Ya. Apalagi kalau kita bermohon pada Allah, itulah nanti Allah kasih pasukan untuk melindungi tubuh kita. Nah, ilmu ini sebetulnya dipelajari di mana sih? Ini namanya elektrodinamika kuantum. Einstein pertama kali yang bilang, bukan menciptakan tapi menemukan ya. Yang menciptakan Allah Ta'ala. Berikutnya fisikawan ya, salah satunya Richard Feynman. Di dalam teorinya elektrodinamika kuantum, Richard Feynman mengatakan fenomena alam yang berkaitan dengan energi sangat erat kaitannya dengan fisika kuantum. Ya. Nah, energi dapat menembus ruang dan waktu. Kenapa saya cerita ini? Karena tadi doakan. Tadi juga Pak Sofyan Hadi, ya Pak Gufron. Mungkin kita semua sudah sepakat untuk doakan. Tapi apa sih yang terjadi waktu kita saat berdoa ya? Para ilmuwan mencoba menelitinya dan memaparkannya agar otak logik kita bisa menerimanya sehingga kita ya mempercaya bahwa doa itu senjata gitu. Ya. Jadi tubuh kita ini keluar kayak gini. Memang nggak kelihatan lewat mata kita ini, karena kalau lihat pusing. Gambar ini aja kalau kita lihat lebih 3 menit sakit kepala Bapak Ibu. Makanya kan nggak perlu lihat. Itulah Allah ya bikin takdirnya nggak usah lihat. Kenapa? Oh ini luar biasa kalau kita lihat. Ya. Nah, oke. Oh 1, 2. Oh ini terstop ya. Oh bisa minta bantuan dari host untuk jadikan kami lagi. Sudah ya. Sebentar, ini bentar ya, mohon maaf mohon izin, ini mungkin dadakan seperti ini. Bentar ya, saya buka lagi. Jadi kita bicara soal tadi gelombang elektromagnetik dalam kaitannya untuk ya energi kita tadi ya untuk apa? Membroadcast doa ya. Baik, saya buka lagi ya. Sebentar. Ya, nah, Masya Allah ya. Ini dia, ini kita doakan. Kenapa tadi kita doakan sebut namanya supaya gelombang ini menuju orang yang kita doakan. Harus lengkap, iya, karena nama hampir banyak yang sama. Bapak Ibu kalau doakan hanya untuk Bu Aisyah banyak ya. Tapi Aisyah binti Dahlan, bahkan tambah satu lagi bin Husain nama kakek saya. Itu tentu doanya buat saya khususon gitu. Nah inilah makanya mengapa kita ya doakan. Karena ini tembus dinding kamar kita, tembus tempat jarak ya,
tembus ruang, bahkan tembus waktu, bahkan tembus alam ini. Makanya apabila kita berdoa untuk keluarga kita, ya kita doa, ini tembus alam barzah, Masya Allah. Ya. Gadget masih belum tembus alam barzah, bisa tembus ruang, ya, bisa tembus jarak, tapi belum bisa tembus alam, Masya Allah. Ya. Nah, maka Rasulullah ya Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa itu senjata orang mukmin, tiang agama serta cahaya langit-langit dan bumi. Ya, maknawinya apa? Ya tafsirannya diantaranya adalah, jadi kalau kita berdoa itu memang betul-betul kayak senjata. Doa bisa diarahkan. Ini untuk apa? Untuk siapa? Untuk bagaimana gitu. Dan kalau kita tegak doa berarti agama kita ya tegak tiangnya ini. Dan kata Nabi, cahaya langit-langit dan bumi. Ilmuwan melihat ya lewat berbagai macam teknik dan alat. Oh rupanya kalau orang berdoa keluar cahaya bisa sampai langit loh. Nah inilah makanya mengapa kita semua ya kita atasi lewat doa. Dan jangan diremehkan doa itu ya. Nah, itulah pentingnya perlu kita tambahkan lagi apa sih penelitian lagi tentang doa. Oh ternyata wah ya Allah. Ya, dan supaya sinyal ini ya memang kita bisa drive atau jadi senjata arahkan pada anak kita, selain sebut namanya bayangkan wajahnya anak kita ini, karena sinyal ini apabila kita lakukan seperti itu maka ini betul-betul lari ke sana gitu ya. Jadi udah solusi nih sebetulnya ya, Allah memang sudah kasih solusi sebetulnya, hanya memang ya tubuh manusia ini dipengaruhi oleh lingkungan saat dia di dalam rahim ya, lahir, masa kanak-kanak dan remaja serta dewasa. Untuk itu makanya kita perlu belajar lagi hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan ini ya. Tadi Pak Sofyan Hadi katakan anak-anak ini peniru ulung, kita orang tua ini harus jadi suri toladan. Betul banget Pak. Nanti saya ya ini paparkan bahwa betul sekali orang tua suri toladan dan anak peniru ulung ya. Tadi juga Pak Gufron sampaikan memang parenting ini kita harus belajar yang informal seperti ini gitu ya, dan nggak berhenti belajar ya, insya Allah ya. Nah, baik sekarang mari kita belajar tentang otak dulu ya, karena nanti disinilah otak manusia yang Masya Allah ya, ini yang kenapa Bapak Ibu bersama Bapak Ibu guru memberikan arahan, informasi, bimbingan, didikan supaya itu terisi otak anak kita. Nah, otak ini terbagi menjadi otak besar, disebutnya cerebrum, dan otak kecil cerebellum. Ya, terbagi dua, kanan dan kiri. Ya, di dalamnya ada apa, Bu Aisyah? Ada yang disebut sel otak neuron, jumlahnya 100 miliar. Ya, ini sering pernah ya saya cerita ya, sering sekali di mana-mana. Saya sengaja ulang-ulang ya. Nah, neuron ini bayangkan satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya. Tadi disampaikan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya, karena memang sel otaknya itu walaupun sama jumlahnya 100 miliar tapi berbeda kecanggihannya. Makin generasi berikutnya generasi canggih ya. Tadi Pak Gufron juga sampaikan ya, orang-orang banyak melabel anak ya Pak ya, generasi rebahan lah, generasi glowers, generasi strawberry. Padahal sebetulnya harusnya kita mengucapkannya anak kita ya, generasi berikutnya generasi Qur'ani, generasi Rabbani. Karena memang otaknya lebih canggih dari kita. Kita sama-sama punya 100 miliar. Saya punya 100 miliar, Ibu Zira punya 100 miliar. Tapi lebih canggih Bu Zira sebetulnya otaknya dibanding saya. Ya, apa canggihnya? Kemampuan menyimpan data-data. Jadi kalau gadget RAM-nya lebih besar. Tapi kalau yang generasi lama ya Bu Zira lebih tangguh. Saya mungkin Pak Sofyan ya, Pak Gufron dan Bapak Ibu yang sama yang lahirnya 60-an 70-an kita lebih tangguh Pak. Tapi lebih canggih generasi berikutnya. Nah, untuk itu karena kita membimbing anak-anak kita ya, khususnya yang di SMP ini ya, ini kan masih generasi Z atau bahkan sudah alfa gitu ya. Oh, itu lebih canggih otaknya. Lebih canggih, maka kita harus bantu mereka ya. Nah, apa yang terjadi sih di otak? Nah, jadi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan, apa yang dihidup, apa yang dilakukan itu nanti masuk ke dalam otak dan sel-sel otak itu sambung menyambung. Istilahnya membentuk koneksi. Emangnya kalau sudah tersambung terjadi apa? Membentuk memori, membentuk ingatan. Kalau Ananda mendapat informasi pelajaran, maka tersambung memori pelajaran. Kalau Ananda mendapat nasihat, maka tersambung di otaknya memori nasihat. Apabila Ananda misalnya atau kita ya, semua ini kan otak kita juga ya, sampai kapanpun mengalami suatu peristiwa atau satu ya kejadian, maka tersambung memori peristiwa itu, dan itu masuk lewat indera-indera kita ini. Ya, para ahli mengatakan 1 detik ada 2 juta sambungan.
Kok banyak banget Bu Aisyah, bukannya kita ngelihat cuma sedikit-sedikit, itu yang kita perhatikan. Tapi mata kita ini ada hal yang tidak diperhatikan lewat sudut mata. Oh, itu tersambung di otak kita. Ya, permukaan kulit menangkap itu sinyal-sinyal, termasuk tadi ya pembuluh meridian menangkap sinyal-sinyal, termasuk sinyal dari provider, termasuk juga petunjuk dari Allah, ya sinyal-sinyal ilahi itu masuk nanti. Masuk. Nah, ini kerja otak, sehingga saya memang sengaja sekali sedang mensosialisasikan ilmu neuroscience, sehingga ayah bunda, bapak ibu guru, ya tahu, oh kayak gini tuh kerja otak. Karena saya berharap bukan hanya orang-orang kesehatan yang mengerti kerja otak, sehingga akan tambah mantap kita membimbing, mendidik, atau memberikan arahan pada generasi-generasi berikutnya, Masya Allah. Ya. Nah, kemudian dari otak ke badan itu ada namanya sistem saraf atau nervous system. Dia jalan di tulang belakang, nanti dari tulang belakang jalan ke seluruh tubuh. Memang belajar otak sebetulnya sangat kompleks ya, detail yang butuh waktu yang lama. Tetapi saya berusaha senantiasa memberikan sharing ya lewat pendekatan-pendekatan populer ya. Termasuk kerja sistem saraf kita bisa analogikan seperti kerjanya listrik, kabel listrik. Jalan listrik di sini. Bawa apa listriknya? Bawa pesan. Dari mana? Dari otak. Makanya anak harus diisi otak kita, harus diisi otak kita. Namun di otak ini bukan hanya nanti ilmu, tetapi nanti ada watak bawaan, ada bakat bawaan, ada emosi di sini. Ya, bisa masuk ke otak dari mana ya? Dari mata, dari telinga, ya, dari mulut, dari hidung. Ini jalan sistem saraf nanti terekam di otak kita. Nah, sebetulnya ya untuk kita bisa mempersiapkan ananda kita menjadi ananda yang beriman, ya, bersoleh-soleha, bertakwa, manfaat, itu sejak dalam rahim ibu ini sudah harus dipersiapkan. Kenapa? Karena apa yang dimakan, diminum, diucapkan, dilihat, didengar, dan dilakukan ibu pesannya masuk ke janin. Makan minum memang lewat plasenta, nanti lewat tali pusat, masuk ke ya umbilikus atau pusatnya si janin. Akhirnya nanti tumbuh kembang sel-sel janin ini. Di sini ya makan minum ini yang diharapkan selalu dan harus halal dan thayyib. Halalan thayyiban ini supaya perkembangan ini kan. Terus apa yang diucapkan ibu ya didengar atau dilihat, kok bisa masuk ke janin ini? Karena lewat sistem saraf, ini kabel listrik bawa pesan. Ini nanti ada nih kalau gambarnya, tapi kalau gambarnya yang ada sistem sarafnya malah nggak kelihatan janinnya. Jadi saya ambil gini, ini masuk nanti memberi pesan, dan sistem saraf atau otak atau neuron di janin sudah bekerja. Ya terbentuk itu. Ya. Dan 10 bulan itu lama loh, bisa membentuk sambungan-sambungan memori. Ya. Saya dalam rangka menterapi anak-anak bermasalah, salah satunya dengan menggunakan teknik regresi atau hipnoterapi, itu didapati ternyata anak-anak sudah mulai sedih, mulai kecewa sejak dalam rahim ibunya. Karena di sini sudah mendengar, dia sudah terjadi. Karena lewat sistem saraf. Ya. Untuk itu kita diminta nih buat keluarga ya Islam, seorang ibu hamil, ibu muslimah ya harus baca Quran, jaga perilaku, jaga mata, jaga, karena ini udah bekerja ini. Ya. Bukan hanya juga ibunya, tapi ayahnya juga. Bagaimana perlakuan ayah kepada ibu itu terekam itu. Dan disinilah ya kita doakan, ayah ibu mendoakan ini. Bahkan bapaknya ngomong sama perut ibu yang ibu hamil ini, itu di sini udah tersambung ya, warna suara ayah, timbrenya, jenisnya, apa yang pernah ditersambung sudah tersambung. Ya, nah ini yang terjadi, yang makanya kadang-kadang kita ya, saya sering ketemu ibu-ibu yang bermasalah, saya cerita sedikit ya. Saya tanya, ibu waktu lagi hamil ngapain aja? Baca Quran nggak? Nggak sering Bu Aisyah, sesekali doang. Saya senangnya nonton sinetron. Aduh, itu pengaruh, ya pengaruh. Emang nggak boleh ya Bu Aisyah kita nonton, kita pegang gadget gitu? Bukan nggak boleh, tapi ini tuh pengaruh ya. Maka carilah tontonan yang menjadi tuntunan gitu kan. Nah paling luar biasa ya itu baca Quran. Waduh nyesel Bu Aisyah dulu waktu anak saya. Sudah nggak apa-apa, bukan ibu masih muda kan, ayah bunda masih muda kan. Insya Allah ya doakan punya anak lagi, nanti mulai ya kita persiapkan lagi lebih baik lagi ya. Nah, kemudian waktu bayi lahir, ini ayah mengazankan dan mengqomatkan, maka sistem saraf yang di daerah telinga atau ada otak yang namanya lobus temporalis ini tersambung-sambung. Ya, jadi syahadat dan ajakan sholat, ajakan meraih kemenangan itu sudah tersambung sejak waktu si bayi azankan, dikomatkan. Kita udah tersambung, dan setiap hari sudah jadi bayi, apalagi Masya Allah yang rumahnya dekat masjid, ya senantiasa dengar azan, itu tambah tersambung lagi, tambah kuat sambungannya. Ya, jadi anak-anak dengarkan azan tersambung lagi, jadi remaja, jadi dewasa.
Dan tentunya ya karena kita sudah dewasa, sambungan azan dan qomat ini semakin tebal di otak kita, maka jangan heran juga di usia dewasa ya baru tergerak tuh langsung. Ya, azan ayo langsung gitu. Kalau anak-anak masih belum ngerti, memang tersambung tapi belum lagi punya makna karena belum tebal, karena sambungan ini harus diulang-ulang. Itulah dalam pembelajaran itu harus diulang-ulang karena sambungan ini harus diulang-ulang. Ya, nah ini